Om Swastiastu, perkenalkan saya Niwen Arif Vanili, mahasiswa BK Pasca Sarjana Fakultas Pendidikan Ganesha. Kali ini saya akan memberikan video terkait dengan simulasi bagaimana proses konseling terkait kasus pernikahan yang berbeda kasta antara Brahmana dan Sudra. Mohon disaksikan ya, terima kasih. Om Santi Santi Om. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di sini terkait dengan konseling kita hari ini. Nah, saya sudah mendengar bahwa Bapak dan Ibu memiliki permasalahan terkait dengan pernikahan yang akan dilaksanakan antara sebelumnya saya perkenalan dulu ya Bapak, siapa namanya? Gusda. Selamat pagi. Saya bernama Gusda. Oh, Gusda. Kalau Ibu? Selamat pagi, saya bernama Fitria. Fitria, oke. Pak Gusda dan Bu Fitria, kali ini intinya kalau konseling ini bersifat rahasia ya. Tidak usah sungkan-sungkan untuk terbuka. Kalau sudah terbuka, permasalahan apapun itu pasti kita akan mendapatkan solusi bersama. Baik, pertama-tama silakan Pak Yuda. Di mana Pak Gusda itu bagaimana permasalahan yang dihadapi terkait dengan persiapan pernikahan? Bagaimana awalnya? Coba dijelaskan Pak Yuda. Ya, kalau permasalahan saya Bu ya sebagai Brahmana, statusnya itu di keluarga tidak menerima jika mempunyai pasangan seorang yang Sudra gitu Bu. Jadi di keluarga itu inginnya yang setara, yang sama-sama tingkatannya ataupun Brahmana gitu, di keluarga gitu. Waduh. Tapi kita tetap ingin langsung hubungan kita tuh biar tidak putus gitu Bu, ingin melangsungkan. Oh begitu. Begitu. Menurut Ibu gimana coba? Ya, gimana man? Saya sih ngikutin kata hati, tapi kalau memang kayak gitu gimana solusinya? Solusinya nanti saya akan sama di keluarga berbicara, membahas ini Bu. Nanti biar bisa keluarga saya tuh menerima. Oh, baik Pak Yuda, dari Pak Yuda sudah jelaskan tadi bahwa keluarganya Pak Yuda itu dari turun-temurun memang diharapkan pernikahan yang terjadi untuk anak-anaknya atau cucu atau segala macam itu biar sama-sama berkasta Brahmana. Betul Bu. Ya, saya memang sedikit bagaimana ya namanya orang tua, apapun kata orang tua kadang-kadang kita harus perlu untuk dituruti. Cuman kalau saya lihat dari komitmennya Pak Yuda dan Depit, jadi biar terus kedepannya akan ke jenjang pernikahan seperti itu nggih. Jadi kira-kira kalau menurut Pak Yuda dan Depit bagaimana ke depannya solusinya? Tadi misalnya saya dengar tadi akan berbicara langsung dengan orang tua. Bagaimana trik-triknya untuk berbicara nanti kalau seandainya orang tuanya Pak Yuda di rumah agak galak, mungkin kalau Depit mungkin punya saran atau bagaimana? Coba diterakan. Tolong Gusda. Kalau yang saya pikirkan kalau memang ya kita udah ngomong baik-baik sama orang tua, kalau memang nggak direstuin juga ya kita cari opsi kedua, kawin lari. Kan itu solusinya habis kawin lari, langsung kita baru ngomong baik-baik sama orang tua gimana. Oh gitu, kalau kawin lari itu kira-kira nggak capek nggak ya kira-kira ya? Enggak sih, kan itu istilahnya kayak bahasanya kawin lari itu kawin diam-diam ya. Kawin diam-diam, nanti kalau sudah kita menikah baru kita bilang ke orang tua ya. Iya kan? Iya betul. Ya? Oh gitu. Betul, itu opsi kedua. Opsi pertama itu berbicara dengan baik-baik dengan orang tua. Kemudian opsi kedua dengan cara menikah diam-diam atau istilahnya kawin lari. Kalau sudah kawin lari kan mungkin sudah terjadi, siapa tahu dari pihak keluarga mau menerima dengan lapang dada, itu mungkin solusinya. Nah, terus bagaimana caranya Pak Yuda untuk biar orang tuanya menerima dengan tulus? Kira-kira apa sih kiat-kiatnya Pak Yuda untuk pada saat berbicara kumpul bersama seperti itu? Bagaimana caranya Pak Yuda kira-kira?
bilang Jadi yang baik-baik semua diungkapkan tentang iya, jadi menjelaskan ke orang tua, keluarga yang ada di Grio gitu, Bu, bahwa pernikahan itu adalah rasa cintanya, Bu. Cinta bukan sekedar kasta gitu. Karena kan sudah tahu dari pasangan kita itu Ya. dari sifatnya gitu kan, nanti kalau kita udah berkeluarga nanti ayah mungkin banyak gitu, Bu, ayah banyak, dan terutama sikapnya, Bu, sikapnya itu baik, mau menerima mau peduli gitu. menerima Artinya menerima keluarga dengan apa adanya gitu, tidak memenang kasta gitu juga, Bu. Intinya itu kita tuh sering-sering cinta gitu, saling cinta gitu, Bu. Apakah dengan cinta aja orang tua bisa mengerti bagaimana caranya Pak Yuda dan Bu Depit itu agar orang tuanya Pak Yuda itu mengerti dengan hal ini, bagaimana caranya mungkin? ya dengan sikap perilaku saya tunjukkan sikap saya yang baik sama calon mertua saya, berkata yang baik, yang lembut, ya berusaha berkata yang tidak kasar-kasar ya Gus. Iya. Pakai bahasa Bali halus Bahasa ya. Bali halus banget jadinya supaya sampai nggak istilahnya sing juari jadinya mertua sama menantu Iya, ya. benar, Bu. Oh iya gitu. Juga usaha kami itu, Bu. Dari pasang saya juga pi-nya ini untuk belajar bahasa halus, mau belajar bahasa halus nanti di Grio Nicole kan bahasa halus lebih dominan gitu, Bu. Juga buat Banten, Penjajahitan udah dipersiapkan dari sebelum kami nanti ke jenjang yang lebih selanjutnya gitu. Wah keren ya usahanya ya. Iya, jadi gitu. Kalau misalnya orang tuanya Pak Yuda tuh fanatik banget nggak ya kira-kira? Kalau misalnya fanatik, terlalu tradisional banget sesuai dengan budayanya yang terdahulu harus kayak gitu, bagaimana? Apalagi sekarang sudah modernisasi masalahnya. Mungkin bagaimana caranya memperpadukan antara modernisasi dan budaya, tapi budaya tidak hilang. Mungkin nanti ke depan mungkin Pak Yuda dan Bu Depitnya tuh kalau sudah jadi orang tua di sana, maksudnya sudah menikah, bagaimana sih bisa mudah masuk ke dalam di rumah istana istilahnya di Grio seperti itu, bagaimana caranya memadukan antara modernisasi dan perlahan-lahan lah biar orang tuanya mengerti terkait modernisasi dan zaman sekarang udah berbeda daripada zaman yang dulu seperti itu. Ya mungkin kami akan sering ngumpul bareng, lalu kami akan berbincang-bincang sambil kita memberikan kayak contoh-contoh, ini loh ada contoh seperti ini di media sosial, kita kasih contohnya tuh kisah-kisah orang lain yang beda kasta, dia bagaimana dia tetap bisa menjalankan kehidupannya sesuai dengan bisa lebih baik, bisa lebih nyaman dan tidak memandang kasta gitu. Jadi kayak bukan kasta yang membuat bahagia gitu. Jadi bukan kasta yang membuat kayak orang itu terlihat lebih lebih terpandang. Itu semuanya kayak sekarang udah zaman modernisasi, nggak ada jadi zaman kerajaan kayak dulu yang semuanya harus orang berkasta sama berkasta, orang kayak sudra, prajurit nunduk sama yang berkasta. Gitu ya. Sekarang kan sama kayak orang kaya miskin sekarang sudah sama, nggak ada lagi yang kaya aja, nggak ada miskin semua, sudah ekonominya stabil. Jadi ya kita kasih lihat contoh-contoh kisah-kisah orang lain dari media sosial supaya lebih meyakinkan kita bisa kok bakalan bahagia walaupun beda kasta. Wow, keren. Mungkin Pak Yuda ada tips lagi mungkin terkait dengan ini? Gusda harus lebih Iya, tentu Pi. Tapi gini juga, Bu, harus diimbangi dengan kegiatan yang beryatnya itu gitu. Itu ya tradisionalnya nggak boleh hilang kalau di Grio, Bu ya. Tetap itu walaupun kita nggak berkasta kan, tapi kita tahu caranya membuat Banten gitu, Bu. Nggak menjadi halangan jadinya. Itu dan meyakinkan bahwa kalau kita sama nggak yang berkasta pun kita juga bisa berbahagia, bisa dipandang. Yang dipandang itu kan sikap dan perbuatan kita, Bu. Bukan dari segi sudra menaknya, kastanya itu gitu. Oke, terima kasih Pak Yuda dan Bu Depitria itu sudah komitmen sekali bahwa akan menikah dengan cara memberikan pengertian kepada orang tuanya Pak Yuda, apalagi orang tuanya Pak Yuda yang
sedikit fanatik, sedikit terlalu percaya dengan leluhur, maksudnya tradisi yang terdahulu, biar berkasta ya semua Brahmana seperti itu. Mudah-mudahan nanti saya doakan ke depan Pak Yuda dan Bunda Fitrian itu bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan cara bertemu langsung dengan kedua orang tua Pak Yuda, kemudian duduk bersama menyelesaikan permasalahan ini. Kemungkinan semua saya tanya, mungkin kapan mau rencananya Bapak Ibu untuk bertemu orang tuanya Pak Yuda itu sendiri kira-kira? Besok ya. Besok kan lebih cepat lebih baik, Bu. Wah. Iya, nanti biar nggak ada lagi space jarak, bahwa kita tuh ingin juga membuktikan kita tuh serius gitu, Bu. Serius untuk hidup bersama gitu, saling membuat keluarga yang baru nanti di Griau itu. Gitu, biar tidak ada jeda ataupun tidak dikira main-main gitu, Oh Bu. ya, berarti emang sekan-sekan Iya, ya. sekan-sekan, bisa baliknya sekan-sekan gitu. Bener-bener emang udah niat untuk menikah ya? Iya, betul, Bu. Oke. Walaupun apapun itu rintangannya, kita harus hadapi gitu. Wow, keren. Dengan cara belajar, meyakinkan orang tua gitu, Bu. Oke, nih mudah-mudahan apapun itu dilancarkan dan terima kasih sudah hadir di sini. Dan bagaimana perasaannya Bapak Ibu setelah kita ngobrol terkait dengan permasalahan yang dibawa dari sajak tadi, setelah kita mencari solusi bersama, udah mendapatkan solusi, bagaimana perasaan terserah terjadinya konseling ini? Senang, lebih lega, bahagia. Ya kita lebih kayak makin tahu bahwa kita tuh benar-benar serius ya Gus ya. Iya, ya, Pi, betul, Pi. Oke, terima kasih. Ini pasangan Iya. luar biasa sebagai contoh ke depan untuk warga Bali, utamanya ya, yang antara Brahmana dan Sudra, tidak ada membedakan manusia kasta seperti dahulu. Baik, terima kasih dan mohon pulang hati-hati. Sampai ketemu nanti di konseling berikutnya. Terima kasih, nggih. Terima kasih, Bu. Om Santi. Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih. Hari ini adalah sesi simulasi sudah selesai. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan atau kata-kata yang sudah kami lakukan. Saya undur diri dan ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om Om. Santi, 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 Om.